Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pernahkah kamu merasa begitu sibuk hingga lupa meluangkan waktu untuk dirimu sendiri? Hari-hari berlalu dengan cepat, penuh dengan pekerjaan, tuntutan, dan distraksi yang tiada henti. Aku pernah merasakannya, berada di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tetapi justru merasa kosong dan tersesat. Lalu, aku menemukan kembali sesuatu yang sederhana. Doa. Bukan doa yang panjang atau rumit, tapi sebuah momen kecil untuk berhenti, menarik napas, dan berbicara dengan Tuhan. Dalam keheningan itu, aku menyadari bahwa doa bukan hanya sekadar permintaan, tetapi juga sebuah perjumpaan dengan Tuhan, dengan kedamaian, dan dengan diriku sendiri. Setiap doa, sekecil apapun, membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perlahan, aku mulai memahami, doa bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah kekuatan, sebuah jalan untuk kembali hadir, untuk kembali terhubung, dan untuk menemukan makna di tengah kesibukan dunia. Saat aku berdoa, aku diingatkan akan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi bab 4 ayat 6 sampai dengan 7. Dalam doa, aku menemukan damai yang tidak bisa diberikan dunia. Damai yang hanya bisa datang darinya. Aku mulai menyadari, doa bukan hanya tentang berbicara kepada Tuhan, tetapi juga tentang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Dalam doa, aku belajar untuk melihat melampaui kekhawatiran dan ketakutan pribadi. Aku merasakan bahwa aku tidak sendirian. Ada kekuatan yang selalu mendengar, selalu memahami, dan selalu hadir, bahkan di saat aku merasa paling lemah. Doa telah mengubah begitu banyak hal dalam hidupku, dari rasa gelisah menjadi ketenangan, dari keputusasaan menjadi harapan, dari keterasingan menjadi perasaan dicintai. Aku pernah berdoa dalam keadaan penuh beban, lalu perlahan-lahan aku menyadari, doa tidak selalu mengubah keadaan, tetapi doa selalu mengubah hatiku. Aku belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan. Aku belajar untuk berbelas kasih kepada mereka yang mungkin juga sedang berjuang. Aku belajar untuk memaafkan, bukan karena mudah, tetapi karena aku sendiri telah lebih dulu diampuni. Firman Tuhan mengingatkanku, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur bab 46 ayat 10. Dalam setiap doa, aku menemukan lebih dari sekadar kata-kata. Aku menemukan kedamaian, aku menemukan arah, aku menemukan Tuhan yang selalu menyertaiku. Aku sadar, doa bukan hanya tentang momen-momen besar dalam hidup. Doa adalah perjalanan sehari-hari, sebuah kebiasaan yang membawa ketenangan, arah, dan kedekatan dengan Tuhan. Tapi bagaimana memulai? Bagaimana menjadikan doa sebagai bagian dari hidup kita? Semuanya dimulai dengan kesederhanaan. Luangkan waktu sejenak setiap hari. Tidak harus lama, tidak harus rumit. Yang terpenting adalah konsistensi. Temukan tempat yang nyaman. Bisa di kamar, di sudut yang tenang, atau bahkan di alam terbuka. Tempat di mana kita bisa benar-benar hadir tanpa gangguan. Ada banyak cara untuk berdoa. Kita bisa memilih yang paling sesuai dengan hati kita. Doa hening dan meditasi, duduk diam dalam kehadiran Tuhan, merasakan kedamaiannya mengalir dalam hati kita. Menulis jurnal doa, mencurahkan isi hati kita dalam kata-kata, menyadari berkat dan pertolongan Tuhan dalam setiap lembar kehidupan. Doa tradisional, mengucapkan doa-doa yang sudah diajarkan, seperti Bapa Kami, atau berdoa dengan ayat-ayat kitab suci yang menguatkan. Apapun bentuknya, yang terpenting adalah membuka hati.
Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu hadir. Seperti yang dikatakan Yesus, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius bab 11 ayat 28. Doa bukan hanya tentang berbicara kepada Tuhan. Doa adalah saat di mana kita merasakan kasih-Nya, mendengar suaranya, dan menemukan kekuatan untuk melangkah. Tidak selalu mudah untuk berdoa. Ada hari-hari di mana kata-kata terasa kosong. Ada saat-saat di mana keraguan menyelinap masuk. Apakah Tuhan benar-benar mendengar? Apakah doa ini ada gunanya? Aku pun pernah merasakan hal itu. Ada masa-masa di mana aku merasa doa-doaku hanya bergema dalam keheningan, tanpa jawaban. Ada saat-saat ketika aku merasa jauh dari Tuhan, seolah-olah Dia diam dan tak peduli. Tapi di tengah pergumulan itu, aku belajar sesuatu. Doa bukan hanya tentang merasakan hadirat Tuhan di saat-saat bahagia, tetapi juga tetap bertahan ketika semuanya terasa sunyi. Terkadang, jawaban Tuhan tidak datang dalam cara yang kita harapkan. Namun, dalam ketekunan, aku mulai menyadari bahwa iman bukan tentang selalu memiliki jawaban, tetapi tentang terus percaya, bahkan ketika kita belum melihatnya. Dan di saat paling sulit, aku menemukan penghiburan dalam firman-Nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi bab 4 ayat 6. Doa bukan tentang kesempurnaan. Doa adalah perjalanan, sebuah proses, dan bahkan ketika kita ragu, Tuhan tetap setia. Jadi, jika saat ini kamu merasa lelah, merasa doamu tak terdengar, jangan berhenti. Teruslah datang kepadanya, karena di balik setiap doa yang kamu ucapkan, ada Tuhan yang selalu mendengar, selalu peduli, dan selalu mengasihi. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari, doa bukan hanya tentang meminta, bukan hanya tentang mencari jawaban. Doa adalah perjalanan menuju kedamaian dan tujuan hidup. Setiap kali aku berdoa, pikiranku menjadi lebih jernih. Kekhawatiran yang sebelumnya memenuhi hati mulai mereda. Aku tidak selalu mendapatkan jawaban instan, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan. Dalam doa, aku belajar untuk menerima, bukan hanya menuntut. Aku belajar untuk percaya, bahkan ketika jalannya belum terlihat jelas. Dan perlahan, aku menemukan bahwa doa bukan hanya membawa ketenangan, tetapi juga arah. Banyak orang mencari makna dalam hidup, bertanya-tanya, apa tujuan saya? Mengapa saya ada di sini? Aku pun pernah berada di titik itu. Tapi ketika aku mulai berdoa dengan hati yang terbuka, aku menyadari Tuhan telah menanamkan tujuan di dalam diri kita masing-masing. Kita hanya perlu mendengarnya. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius bab 11 ayat 28. Doa tidak selalu mengubah keadaan secara instan, tapi doa mengubah hati kita. Dan ketika hati kita berubah, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih damai, lebih penuh harapan, lebih berarti. Jadi, jangan ragu untuk memulai perjalanan ini. Biarkan doa membimbingmu, biarkan doa menenangkanmu, karena di dalam doa ada Tuhan yang selalu siap menyambutmu dengan kasih-Nya. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.